Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Hana Wehelmina Leoni Stefania Sukohael dengan nomor induk mahasiswa 2210 1106 0064. Saya adalah mahasiswa dari Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Samratulangi, Manado. Dan sekarang saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengajar Ibu Dr. Anda Jenny Imbang, Master Humaniora, dan Ibu Pincawatak, SPD MPD. Saya akan mempresentasikan modul 1 mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Sejarah, Kedudukan, dan Fungsi Bahasa Indonesia. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu bagian A, Sejarah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sudah ada di Nusantara sejak zaman kerajaan. Pada Kongres Pemuda tahun 1926, para pemuda di Nusantara mempermasalahkan tentang sebutan Bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian M. Tamrani, yaitu salah seorang politikus dan jurnalis Indonesia, mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah Bahasa Indonesia. Dan kemudian usulnya ini pun disetujui bersama pada tanggal 2 Mei 1926. Nah, kemudian bahasa Indonesia juga adalah salah satu bahasa yang memiliki sejarah yang cukup panjang dalam pembentukannya, baik secara lisan maupun dalam bahasa penulisannya. Contohnya perkembangan bahasa Indonesia seperti perubahan ejaan dan kata-kata serapan bahasa lainnya. Contohnya dapat kita lihat pada teks Sumpah Pemuda, di mana ejaannya masih menggunakan ejaan lama, dan juga beberapa kata-kata serapan dari bahasa lain seperti serapan dari bahasa Belanda dan juga serapan dari bahasa Jepang. Kemudian kita masuk pada bagian selanjutnya, yaitu bagian B, Kedudukan Bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kedudukan bahasa sebagai bahasa persatuan dan bahasa resmi. Kemudian yang kedua yaitu sebagai kedudukan bahasa daerah. Yang ketiga sebagai kedudukan bahasa asing. Setelah kita masuk pada bagian pertama, kedudukan bahasa. Kedudukan pertama yaitu kedudukan sebagai bahasa persatuan dan bahasa resmi. Bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan untuk bangsa Indonesia yang memiliki beragam suku dan daerah. Tanpa ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa resmi, setiap suku yang berbeda budaya dan bahasa akan kesulitan untuk berkomunikasi. Nah, bahasa Indonesia dipergunakan untuk berbagai urusan resmi, misalnya dalam hal administrasi kenegaraan, digunakan sebagai bahasa pengantar resmi dalam proses pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi, serta sebagai bahasa resmi berkebudayaan dan ilmu teknologi. Pada bagian kedudukan bahasa Indonesia yang kedua, yaitu sebagai bahasa daerah. Bahasa daerah sendiri berfungsi sebagai alat komunikasi intraetnik atau antar daerah, antar suku, ras, dan agama, yang juga merupakan lambang kebanggaan identitas daerah dan pendukung bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia sendiri. Atas dasar fungsi ini, seharusnya bahasa daerah terus dibina dan dikembangkan dalam rangka memperkukuh ketahanan budaya bangsa. Bahasa daerah juga dapat dimanfaatkan untuk menambah kosakata di dalam bahasa Indonesia yang belum ada kata padanannya. Baiklah, kita lanjut kepada kedudukan bahasa Indonesia yang terakhir, yaitu sebagai bahasa asing. Kedudukannya ini sebagai bahasa asing berfungsi sebagai penunjang komunikasi internasional seperti di bidang diplomasi dan politik antar bangsa atau negara
juga sarana pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern sekarang ini. Kemudian kita lanjut, kita akan masuk pada bagian fungsi kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi kedudukan bahasa Indonesia sendiri ada 4. Yang pertama, sebagai lambang kebangsaan bangsa. Nah, fungsi ini dapat dikatakan dan dijelaskan bahwa seluruh bangsa Indonesia patut berbangga dengan adanya satu bahasa di antara berbagai daerah dengan etnis yang berbeda-beda. Bahasa Indonesia juga memagarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa. Dengan keluhurannya, bahasa Indonesia harus menjadi kebanggaan dengan cara kita sebagai warga Indonesia menjunjungnya, merealisasikannya, mempertahankannya, dan pastinya mengembangkannya. Kita lanjut ke fungsi yang kedua, yaitu sebagai lambang identitas nasional. Nah, bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai etnis atau suku bangsa. Sehingga dengan kondisi ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang identitas. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Ini berarti dengan bahasa Indonesia akan dapat diketahui siapa kita, yaitu sifat, perangai, dan watak kita sebagai orang Indonesia, di mana lewat bahasa Indonesia kita dikenal dunia menjadi warga, menjadi negara yang ramah, yang sopan dengan tutur kata bahasa Indonesia kita. Kemudian, fungsi kedudukan bahasa Indonesia yang ketiga adalah alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Nah, artinya bahasa Indonesia merupakan alat yang memungkinkan untuk menyatukan berbagai suku bangsa dengan latar sosial dan bahasa dalam kebangsaan Indonesia. Nah, dengan demikian, bangsa Indonesia yang berbeda suku bangsa tersebut bisa disatukan cita-cita dan rasa dengan perantaraan bahasa Indonesia yang satu. Dan fungsi kedudukan bahasa Indonesia yang terakhir yaitu berperan dalam interaksi, kesenian, dan berbagai bidang kehidupan bangsa. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa bahasa Indonesia sangat berperan dalam interaksi antar warga, serta berperan dalam kesenian seperti sastra, puisi, tulisan, kaligrafi, dan sebagainya. Dan berbagai bidang kehidupan bangsa, seperti tadi juga sudah dijelaskan, seperti pengantar resmi pendidikan, dan juga untuk perhubungan diplomasi dan politik. Demikianlah presentasi saya tentang modul 1 yaitu sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Kiranya apa yang sudah saya presentasikan tadi dapat bermanfaat, dan jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon kritik dan sarannya. Terima kasih. Salam literasi.